Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran kelas 11 tentang sejarah Indonesia, yaitu sampai kepada bab tentang kedatangan tentara sekutu ke Indonesia. Nah, di sini dengan kedatangan tentara sekutu, maka di sini banyak terjadi pertempuran-pertempuran di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru kita proklamasikan. Bagaimana proses kedatangan sekutu itu? Nah, di sini akan saya jelaskan dalam materi berikut ya. Pertama, ya, ketika di sini tentara Jepang sudah menunjukkan adanya tanda-tanda kekalahan dari tentara sekutu, ya, maka pemerintah Belanda ini sudah ancang-ancang membuat perjanjian civil agreement di Potsdam dengan tentara Inggris. Apa isi perjanjiannya? Yaitu kelak nanti kalau misalnya tentara Jepang sudah kalah dari sekutu dan sekutu yang akan mengambil alih pemerintahan negara-negara jajahan bekas jajahan Jepang, itu nanti akan menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Jadi Belanda itu punya keinginan untuk menjajah kembali Indonesia. Karenanya sudah kira-kira kelihatan bahwa tentara sekutu itu sudah akan memenangkan pertempuran ya. Di sini tentara Belanda atau pemerintah Belanda membuat perjanjian civil agreement ya. Pemerintah Belanda membuat dan Inggris membuat perjanjian civil agreement ya, yang isinya menyerahkan Indonesia kepada tentara Belanda atau pemerintah Belanda. Jadi nanti tentara sekutu tugasnya hanya untuk urusan dengan tentara Jepang ya, tetapi Indonesia akan diserahkan kepada Belanda. Nah, kemudian setelah itu Indonesia merdeka atas bantuan Allah yang Maha Kuasa ya. Bagaimanapun Jepang sudah menghalangi proses proklamasi kemerdekaan, namun kita berhasil memproklamasikan diri. Dan kemerdekaan Indonesia itu benar-benar di luar dugaan siapapun ya, baik bagi pemerintah Jepang, tentara sekutu maupun tentara Belanda itu sendiri. Nah, kemudian sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, tentu sekarang tugas tentara sekutu ketika datang ke Indonesia tidak semudah itu bisa ambil-ambil tentara Jepang gitu ya kan. Ada sebuah proses. Apa itu prosesnya? Prosesnya yaitu di mana di sini ketika Jepang ya benar-benar kalah ya, benar-benar kalah ya dan menyerah kepada sekutu ya, kepada sekutu ya, maka tugas sekutu wajib datang untuk melucuti tentara Jepang ya, harus melucuti dan memulangkan tentara Jepang yang kalah perang ya, tentara Jepang. Karena posisi tentara Jepang itu ada di Indonesia, tadi sudah saya bilang tidak bisa yang namanya tentara sekutu serta-merta langsung masuk ke negara kita ya, tetapi meminta izin dulu dengan pemimpin tertinggi tentara Asia Pasifik ya. Nah, setelah di sini benar-benar tugasnya tentara sekutu melucuti dan memulangkan tentara Jepang, maka karena Indonesia sebagai sebuah negara yang sudah berdaulat ya, maka pemerintah sekutu ya di sini ya menghadap kepada pemimpin tertinggi ya Asia Pasifik ya, yaitu Lord Louis Mountbatten ya. Nah, Louis Mountbatten ini yang kemudian akhirnya membentuk tentara AFNI. Tentara AFNI inilah yang kita kenal sebagai tentara sekutu yang diketuai oleh Inggris ya, yaitu di sini diketuai oleh atau dipimpin oleh Philip Christison ya. Nah, Philip Christison
inilah yang bertugas untuk harus datang ke Indonesia untuk nantinya itu melucuti dan memulangkan tentara Jepang. Jujur aja tugasnya tentara AFNI atau sekutu itu adalah ini: satu, melucuti senjata tentara Jepang, ya. Kemudian yang kedua, memulangkan tentara Jepang ke negaranya. Nah, kemudian yang ketiga ini loh poinnya, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Keamanan dan ketertiban di Indonesia sampai Indonesia diserahkan kepada pemerintah sipil Indonesia itu sendiri, ya, ke pemerintah sipil. Maksudnya apa yang poin ketiga ini? Begini, kita sebagai yang namanya sebuah negara yang baru merdeka, kita sudah merasakan penderitaan sebagai sebuah negara yang pernah dijajah. Ya, penderitaan itu ketika kita sudah berhasil memproklamasikan kemerdekaan, kita sudah tekadnya sudah bulat, tidak mau lagi ada bangsa asing yang boleh datang ke sini untuk berkuasa atas bangsa Indonesia lagi. Nah, tujuan ini yang ketiga ini seolah-olah seperti menyatakan bahwa tentara sekutu dan tentara Belanda masih menganggap Indonesia ini bukan sebuah negara yang berdaulat. Karenanya ketika nantinya sekutu datang, kita itu nanti akan di pemerintahan kita itu akan dikuasai sama sekutu. Kalau nanti ternyata kondisi sudah kondusif itu menurut perkiraan sekutu, dan entah itu kapan, nanti baru pemerintahan bangsa kita itu akan diserahkan kepada bangsa Indonesia lagi. Itu yang membuat kita marah. Ya, maksudnya berarti Indonesia ini tidak dipercaya sebagai sebuah negara yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban negara sendiri. Nah, itulah sebabnya kenapa ketika Nika datang ke Indonesia, nah, ya, setelah ini kedatangan tentara sekutu ini tadi datang ke Indonesia, benar-benar datang ke Indonesia, ya, nih. Datang ke Indonesia, maka tentara sekutu, ya, diboncengi sama tentara Nika Belanda. Ya, sekutu datang ke Indonesia diboncengi oleh tentara Nika. Kenapa? Karena tadi perjanjian civil agreement tadi. Tentara Belanda itu tidak percaya nanti kalau misalnya sekutu datang ke Indonesia itu benar-benar nanti akan menyerahkan Indonesia kepada Belanda secara sukarela. Karenanya diawasi. Setelah diizinkan, ya, tentara sekutu itu masuk ke Indonesia untuk mengurus tentara Jepang, tentara Belanda ikut. Karena nantinya tentara Belanda betul-betul yang ingin langsung menguasai Indonesia, nah tentara sekutu biar urusannya dengan Jepang, begitu, ya. Nah, ketika di sini diboncengi tentara Nika, maka bisa kita mengerti pada akhirnya tentara Nika atau Belanda ini banyak melakukan kekacauan di Indonesia. Nah, tujuannya melakukan kekacauan ini untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia belum bisa jaga negara sendiri. Itu tujuannya, untuk menunjukkan ke dunia internasional, ya, ke dunia Indonesia belum bisa jaga sendiri. Ya, belum bisa jaga diri sendiri. Karenanya itu perlu dijagakan sama bangsa asing untuk memerintah negara ini. Itu tujuannya. Nah, sedangkan tekad kita cuma satu. Semua negara asing yang bertujuan mengacaukan kedaulatan pemerintahan di Indonesia akan kita serang dengan cara apapun, termasuk kalau harus bertempur secara mati-matian. Karena kita cuma ingin merdeka, sekali merdeka ya tetap merdeka.
Gitu loh. Karenanya ya di sini ketika banyak tentara Ika ini melakukan kekacauan di Indonesia, itu banyak terjadi pertempuran ya. Banyak pertempuran di Indonesia. Tujuannya ngapain ya? Ini ya untuk ya melawan tentara sekutu yang khususnya Nika yang membuat kekacauan di Indonesia. Nah, apa saja wujud perjuangan bangsa Indonesia itu? Yaitu diwujudkan dengan berbagai macam pertempuran, yaitu antara lain ya seperti berikut ini. Ya. Berbagai macam pertempuran di daerah, ya, antara lain ya untuk melawan sekutu. Ada satu pertempuran 5 hari di Semarang. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ada pertempuran Jogja atau peristiwa Jogja kembali. Pertempuran di Jogja yang menandai peristiwa Jogja kembali, ya. Pertempuran di Jogja. Ya. Kemudian yang ketiga ada pertempuran 10 November di Surabaya. Ya. Kemudian ada pertempuran Bandung Lautan Api. Ya. Bandung Lautan Api. Ada lagi di sini pertempuran Medan Area, ya. Dan yang terakhir ada Palagan Amarawa. Ya. Nah, ini adalah berbagai macam pertempuran besar Indonesia melawan sekutu. Jujur aja sebenarnya tidak hanya ini, ya. Ketika perjuangan bangsa Indonesia itu melawan sekutu itu hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Karena ketika sekutu datang ke Indonesia itu juga menyebar. Tetapi ini yang pertempuran-pertempuran besar, ya. Pertempuran-pertempuran besar yang demikian istilahnya sampai terkenang-kenangnya itu tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi pihak lawan, yaitu pihak sekutu, pihak Belanda itu dia mengalami ya bisa dikatakan kekalahan, ya, dan ibaratnya mendapatkan perlawanan telak itu ya ketika perjuangan-perjuangan ini. Nah, seperti apa nanti akan kita ikuti dalam video-video berikutnya, akan saya jelaskan satu persatu tentang materi perjuangan melawan sekutu ini. Oke, terima kasih.